Pernah nggak sih kepikiran, kenapa ya kita takut gelap? Nggak peduli umur kita berapa, perasaan pas lampu mati itu selalu ada. Sedikit bikin merinding. Nah, ini adalah perasaan yang kita semua kenal banget, dan dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas ketakutan ini, lapisan demi lapisan, mulai dari naluri purba sampai cara kerja otak kita. Coba deh pikirin sebentar. Pas lampu padam, apa sih yang sebenarnya bikin jantung Anda berdebar sedikit lebih kencang? Apa gelapnya itu sendiri? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lain? Pertanyaan ini adalah kunci buat memahami semuanya. Dan ini dia jawabannya. Poin utamanya tuh ini, kita sebenarnya nggak takut sama ketiadaan cahaya. Kita takut sama ketiadaan informasi. Kita takut sama apa yang mungkin, atau mungkin juga tidak, bersembunyi di dalam kekosongan itu. Inilah inti dari semua pembahasan kita. Oke, supaya kita bisa benar-benar membedah ini, kita harus mulai dari dasarnya dulu. Apa sih yang sebenarnya kita maksud pas kita bilang takut gelap? Secara klinis, ketakutan yang ekstrim sama gelap itu disebut nyctophobia. Nah, yang menarik banget dari definisi ini adalah penekanannya. Ketakutannya itu bukan pada gelapnya itu sendiri, tapi sebuah proyeksi, sebuah asumsi bahwa ada bahaya yang nggak bisa kita lihat. Jadi, biar makin jelas ya, hampir nggak ada orang yang takut sama fakta fisika bahwa nggak ada foton cahaya di dalam ruangan. Yang kita takutin, dan ini adalah inti dari nyctophobia, adalah potensi adanya ancaman yang nggak bisa kita pastikan ada atau tidak. Nah, sekarang kita udah tahu apa yang kita bicarakan, yuk kita tanya mengapa? Kenapa sih rasa takut ini kayak udah tertanam begitu dalam diri kita? Jawabannya membawa kita jauh ke masa lalu, ke dalam DNA kita. Coba bayangin, ribuan tahun yang lalu, manusia itu bukan predator puncak. Penglihatan kita jelek banget di malam hari, sementara banyak predator paling berbahaya justru aktif berburu saat gelap. Bagi mereka, malam hari adalah waktu paling rentan. Jadi rasa cemas di kegelapan itu bukan kelemahan, itu adalah warisan genetik dari nenek moyang kita yang berhasil selamat. Dan naluri itu diwariskan ke kita. Rasa cemas ringan yang kita rasakan dalam gelap, perasaan waspada itu, adalah gema dari mekanisme pertahanan kuno. Itu adalah cara tubuh kita secara otomatis mengaktifkan sistem siaga level rendah, cuma buat jaga-jaga. Oke, jadi evolusi ngasih kita program dasarnya. Tapi gimana caranya otak kita mengubah program itu jadi detak jantung yang makin cepat di kamar yang gelap? Nah, sekarang mari kita lihat mesin di baliknya. Kuncinya ada di konsep psikologis yang disebut intoleransi terhadap ketidakpastian atau IU. Ini adalah kecenderungan kita untuk bereaksi negatif terhadap situasi yang nggak pasti. Dan kegelapan, wah, itu adalah bentuk ketidakpastian paling murni. Data visual, sumber informasi utama kita, hilang total. Ini pemicu yang sempurna buat otak yang nggak suka ketidakpastian. Tanpa masukan visual buat mastiin lingkungan kita aman, pusat alarm otak kita, sebuah area kecil bernama amigdala, secara otomatis langsung on. Amigdala itu nggak nunggu bukti adanya bahaya. Ketiadaan bukti bahwa kita aman itu udah cukup buat dia aktif. Dan ini nih temuan yang paling krusial. Neuroscience modern nunjukin bahwa rasa khawatir tentang apa yang mungkin ada di sana itu memicu sistem pertahanan lawan atau lari yang sama persis seolah-olah Anda beneran melihat seekor predator. Bagi otak Anda, ketidakpastian adalah bahaya. Jadi otak kita itu punya semacam slot kosong berlabel bahaya di kegelapan. Naluri kita minta slot itu buat diisi. Tapi diisi dengan apa? Nah, disinilah budaya masuk dan mengambil peran. Dan setiap budaya di seluruh dunia punya monster andalannya sendiri buat ngisi kekosongan itu. Di wilayah kita, ada Pontianak dan Genderuwo. Kalau di Jerman, mereka takut sama Alp. Di Jepang, ada Jorogumo. Dan di zaman modern, film horor melakukan pekerjaan yang sama persis, ngasih kita wajah-wajah baru untuk ditakuti pas lampu padam. Jadi poin utamanya begini, biologi kita menciptakan kebutuhan akan sebuah ancaman untuk menjelaskan rasa cemas kita. Budaya, entah itu lewat cerita rakyat atau film modern, kemudian datang dan menyodorkan sebuah katalog berisi monster untuk mengisi kekosongan itu. Kita udah bahas soal evolusi, neuroscience, dan budaya. Sekarang, mari kita gali lebih dalam lagi ke lapisan yang paling fundamental dari ketakutan ini, ketinggal filosofis dan eksistensial. Para filsuf dan psikolog berpendapat bahwa kegelapan itu memicu 5 ketakutan eksistensial inti manusia. Ada kepunahan atau takut mati, mutilasi atau takut akan kerusakan fisik, kehilangan otonomi atau rasa tidak berdaya, pemisahan atau takut diisolasi, dan kematian ego, takut kehilangan jati diri.
Kegelapan adalah panggung yang sempurna bagi semua ketakutan terdalam ini untuk muncul. Oke, setelah memahami semua lapisan ini, terus apa yang bisa kita lakuin? Memahami mengapainya adalah langkah pertama, tapi pengetahuan itu juga bisa memberdayakan kita untuk bertindak. Mari kita lihat beberapa strategi praktisnya. Ada beberapa teknik yang didukung sains. Pertama, coba identifikasi apa yang sebenarnya Anda takutkan. Beri nama pada monster itu. Kedua, gunakan afirmasi positif seperti "ini gelap, tapi saya aman" untuk melawan pikiran otomatis. Ketiga, pakai teknik relaksasi seperti pernapasan dalam untuk mengendalikan respons fisik tubuh. Dan yang terakhir, paparan bertahap, mulai dari lampu redup, bisa membantu melatih ulang respons otak Anda. Jadi takut gelap itu ternyata bukan hal yang sepele. Ini adalah pertemuan antara naluri purba, cara kerja otak kita, cerita budaya, dan pertanyaan eksistensial kita yang paling dalam. Ini bukan tentang takut pada ketiadaan, tapi tentang bagaimana pikiran kita berusaha mengisi kekosongan itu. Pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan, sekarang setelah Anda tahu semua ini, apa yang sebenarnya bersembunyi di kegelapan Anda?